Oh, hijau. Merah, hijau, kuning sama hijau. Tidak stabil, dokter, terutama mengancam nyawanya. Dari kita periksa secara selintas, secara cepat dengan ABCD-nya pasien. Dokter, apabila ada yang tidak stabil salah satunya, nanti kita langsung masukkan kategori merah dan segera ditangani. Itu dong. Kemarin waktu kemarin kita sudah sampaikan Ini ya. ampun sampai simulasi juga, sempat simulasi. Oke, sama. Kalau kita melihat pasien baru kan, pain, ya, pain. Terus kalau painnya juga tidak unresponsible. Kalau unresponsible, masuk Kita naikkan ke kita naik. Silakan apa yang Anda lakukan? Jadi yang pertama periksa kesadarannya dulu dokter. Tadi dari ampu pertama pasiennya tidak sadar, udah tutup mata atau enggak, udah pasti tidak alert. Jadi verbal, Pak, bangun Pak, bangun. Oke, ternyata dia verbal dokter. Jadi dia verbal, lalu saya panggil teman-teman saya untuk membantu saya dokter. Kita periksa RW, breathing dan sirkulasinya. RW-nya ini tersumbat. RW-nya tersumbat. Sama darah. Nanti kita suction dulu dokter, ambil suction, kemudian pasang juga collar neck-nya. Langsung kalau mau naik. Collar brace-nya. Nanti suction dulu, kemudian dipasang, diperiksa breathing-nya juga, apakah breathing-nya bagus, kemudian tensi sirkulasi Ini juga. tidak bisa napas ini, tidak bisa breathing. Oh, pasang oksigen dong. Bebaskan jalan napasnya dulu kan. Iya, Bagaimana jalan bebaskan jalan napas? Hand lift, ya. Kapan kita melakukan hand tail and chair lift? Kapan boleh? Kalau tidak ada kecurigaan ada trauma, tidak ada Ya, trauma. kalau tidak ada kecurigaan trauma leher, gimana kita tahu ya? Kita lihat dari luar, kita lihat dulu apakah memang ada trauma dari luar, Jejak, ada jejak atau ya. tidak. Lakukan namanya head tail dan chair lift. Coba lakukan. Head begitu dokter, Ya. kirim. Pasiennya udah ngerti ya. Langsung longgar ya. Nah, tangan kiri Ada di dahi menekan bagian. dahi ke belakang ya. Oke. Kalau misalnya ada harusnya enggak, karena kita idealnya kita menolong pasien selalu dari sebelah kanan. Kalau dari sebelah kiri, kalau ini kan kiri nih. Nah itu, jadi harus berjarak ya. Ya jelas ya. Nah itu, ya jadi serok kalau si GD harus nih. Pernah kan ada latihan seperti ini? Ada daunnya? Umumnya Ada dong. bisa dilihat nanti di sana ya. Oke, tepuk tangan di sini ya. Oke. Untuk melakukan namanya triase. Sekarang kasus nih. Nah, ini bakso ini nyangkut di sini. Kesumbat sama bakso. Nah, Anda bertugas di UGD. Kalau ada pasien ngaku keselak, apa yang Anda lakukan sama kamu? Tingkat kesadaran. Kenapa perlu tingkat kesadaran? Karena kalau misalnya kita bisa untuk ini dulu dok, triase itu pertama triase, kedua kita lihat apakah kalau kesadarannya udah menurun berarti oksigenasinya tentu saja sudah jauh turun dokter karena ada sumbatan di jalan napasnya itu. Itu alasannya. Alasan tepat. Box tingkat kesadaran kalau orang pasien Bungkuk dikit sudah. bungkuk dengan kaki yang terbuka. Penolong kakinya begitu? Benar? Terbuka. Yang benar siapa yang benar? Yang benar? Harusnya ya, satu kaki masuk di selangkangannya ya. Kenapa harus begitu? Nah, terus apalagi pasien lumpuh ya, kemungkinan jatuh besar ya. Oke, coba lakukan. Lihat posisi tangannya. Coba angkat. Gimana rasanya? Keluar nggak maksudnya? Keluar nggak? Jadi kalau benar keras ya namanya nih. Nah kan siapa yang lakukan? Coba ya dokter Edi, dokter Rama lah. Malu ya. Dalam pandangan meneku, terus
Pipi mendorong ke arah kaunya. Coba. Sakit ya? Sakit ya, tapi tekanannya harus keras. Pak anterior pasien, ini posterior pasien. Anterior pasien bayi diarahkan ke bawah dengan kita telungkup, menggantung posisinya. Penolong berdiri. Nah, coba ambil kursi. Di ke arah Kambangkan begini. Benar nggak kambang kayak ini? ditahan dengan paha kiri. Kemudian dilakukan back blow manuver dengan Pasiennya nengadah apa ngelungkup? telungkup. Ya, jadi pasien ditelungkup, ini disangkakan di paha, terus Dilakukan dorongan back blow dengan dorongan apa tepuan? tepuan. Hentakan ya. Hentakan. Nah, dalam hal tidak ada tenaga dokter, kemarin kan kita udah bahas tuh yang 3.2 ya, 3.2 ya. Kalau dokter tidak ada di tempat, boleh memberikan delegasi yang mandatori. Jadi mandatori itu hanya opsional kalau tidak ada dokter. Kalau ada dokter, salah satu di sini tanggung jawab, ini tidak perlu penempatan obat darurat, tidak boleh dikunci, tapi disegel. Kenapa disegel? Nah, saya sudah tahu obatnya sudah digunakan apa belum? Kalau sudah digunakan, apotekernya ngecek tiap hari ya. Nah, sekarang apa isinya? Nah, ini di luar ada daftar isi ya. Daftar isinya apa? Expired date-nya sama jumlahnya, oke? Sekarang kita buka segelnya ya. Oke, silakan. Oke. Oh, ini pertanda memang segelnya berulang-ulang. Saya tepuk tangan ya. Nah, tidak hanya untuk akreditasi aja ternyata ya. Nah, sebelumnya juga sudah melakukan. Oke, sekarang kita buka. Oke, kita lihat ya penempatan obatnya. Nah, ketentuannya di sini adalah perlok ini hanya boleh diisi satu jenis, ya. Kemudian yang satu jenis ini harus ada label. Nah, di mana label ulangnya? Oh, di tempatnya ya, kayak gini. Nah, di sini sudah ada labeling, ada tulisannya gede kayak gini nih. Kenapa kira-kira harus ditulis ulang gini? Nah, jadi untuk memastikan kita tidak salah ngambil obat. Karena kalau kita darurat, harus membaca ampul lagi. Terlambat nggak kita? Terlambat. Padahal shock anafilaktik itu hitungannya detik. Ya. Jadi saya bisa cerita ini karena saya pernah mengalami ini Pak di Lombok. Ya, waktu saya praktek tahun 87, PP sangat terkenal Pak ya. Obat pilihan number 1. Saya nyuntik PP, jarumnya jangankan sudah baru nyetok aja udah pasien udah shock. Pasien sudah tidak sadar. Kalau kita di situ tidak cepat nyuntikkan namanya epinefrin, ya, ini yang obat dewa, betul-betul dewa nih. Saya ambil 2 strip, 3 strip ya, lihat umurnya, kita suntik ya. Kemudian kita susulkan lagi dengan dexamethasone. Ini dexamethasone nih. Dexamethasone duluan ya. Kita ambil tokol, jepret lagi. Kemudian kita suntik lagi pakai dipen, pasiennya nangis dia. Suntik, bukan tipus. Jadi identifikasi dengan melihat gelangnya dulu, dengan instruksinya, cocokin. Oh, cocok. Infus ini PPI, mana orang PPI? PPI. PPI. Pagi, siang sama. Kalau pagi jam berapa? Pagi jam 6. Jam 6. Terus siang? Siang kita di jam berapa ini? Jam 11. Jam 11. Gizi. Orang gizi harus orang gizi sih. Ya, pasiennya sadar benar, ada aktif ya, ada respirator. Lihat informasinya.
ada troli, ada dalam pasien karena makanan seharusnya emang sekali-sekali ada sampling makanan. Pernah lakukan sampling nggak? Nah, terus untuk pola konsumsi, maksudnya pernah dievaluasi tingkat kehabisan makanannya berapa persen, gimana? Satu piring tak habis ya? Itu satu piring. Tanggal mana tanggal? Tanggal 8. Berapa lama deh berlaku? Satu minggu, Pak. Kalau 1 minggu tidak digunakan? Diulang. Oke, tepuk tangan ya. Untuk ponet. Linen infeksius, ada non infeksius. Waktu dia nyerahkan ke rekanan udah dipisah nggak? Sudah dipesan nggak sama rekanannya bahwa ini limbah infeksius? Rekanannya bisa nyiapkan rembit cuci khusus kalau sudah. Ada yang ngambil. Kita MOU dengan pihak luar. Ada rekanan. Terus untuk nyimpan sementaranya di mana? Ada di belakang. Oke, kita lihat ya. Sudah aman. Tibok. Ya. Kemarin kan ditempel ya. Oke, tepuk tangan dari diperbaiki ya. Ya, tidak boleh kita tembok, nggak boleh taruh di bawah ya. Karena dia lembab, kalau lembab diangkat. Dikasih multiple strength yang dosisnya double, jadi ada Ciprovir 400 sama 200, tapi karena sekarang yang 200 nggak ada jadi dicopot yang satunya dipakai dengan obat. Harusnya kalau memang ada, cuma ada satu lasa. Ada lasa yang lain? Lidocain sama lidocain. Didukain sama? Lidocain kompositum Pak Dokter. Oke, jadi caranya adalah diselain ya. 1.450 coba itu. Oh, tepuk tangan ya. Kita bener pas ya. Ya. Mana? Oh, balonnya mana kan? Oh, oke. Sama. Ya, harus Kemudian obat rusak adakah? Obat rusak tidak ada Pak Dokter, karena setiap bulan dikirim ke dinas. Ini gudangnya bagus sekali ya. Cuma satu. Di Ya, atas. ini. Nah, nanti kita lihat register resikonya ya. Adakah resiko petugas itu sakit pinggang ya? Itu kalau itu ada, wah saya kasih 100 yang 5.4 itu. 5.2. 5 resiko itu. Kan itu register resiko isinya. Iya. Tahun ya, 10 tahun berarti ya kurang lebih ya. Tapi kalau untuk ukuran mobil Lampina umur 10 tahun masih mulus kayak gini, ya masih terpelihara ya. Mana baru habis ini? Kalau misalnya kena darah, Karena tuh baru ditaruh dia. kalau Kalau misalnya bukan buat luka, itu dah kalau misalnya memang ada darahnya, kayak Kan aja yang nggak ada darahnya mungkin ya. yang nggak ada cairan tubuh pasiennya. oh itu. Kalau ada cairan tubuh pasien langsung masuk ke dalam. Oke, segini ya. Ya. Yang murah harganya. Ada buangan mahal. Air wastafel itu sini semua ya. Yang tangan dia.
SOP pengisian filenya. Udah penuh ya. Nah, giring. Karena di sini luasnya. Terus kemudian yang terakhir itu dia akan ditugaskan di mana, di sana lebih banyak terusnya supaya ini. Terus kalau itu kan di sini akan bisa menghitung pengalaman. Oh, kalau pegawai baru lama-lama di sana kita kelompokkan. Kalau pegawai baru administrasi cukup ini aja, pengalaman akan menunjuk itu. Kalau pegawai baru bidang itu misalnya pasti kan lebih banyak mesti ke lapangan itu, tidak bisa disamakan itu. Kita sekarang berbicara ini aja dulu apa secara umumnya dulu, nanti kita akan tahu. Terus kalau yang internal ini, internal kan horizontal di sini dokter enggak ya, jadi visi udah pasti tidak perlu dia fokus kepada kerjaan yang baru itu aja. Jadi sesuai dengan rencana yang pertama itu ada apa integritas, kemudian ada SKBK, kemudian PNS, pendidikan pangkat, pesawat, fungsional, SKB, ijazah, SD sampai pendidikan terakhir, kemudian dengan fungsional ada STR maupun surat izin praktek untuk tempat bekerja, kemudian ada kartu pegawainya sebagai PNS, kemudian ada kartu identitas akte suami istri, kemudian ada aspen, kartu aspennya, kemudian KK, KTP, NPWP untuk pembayaran pajak, kemudian akte dan perkawinan anak, kemudian penilaian akademik nasional, ada sertifikat pelatihan, kemudian daftar riwayat hidup, kemudian ada ini kalau ASN nih. yes. Nah, seperti ibu katakan kemarin, mereka ini juga dimasukkan kepada apa formasi atau Formasi atau program pegawainya ada ABK-nya sudah. Kebetulan hari ini terakhir kita input untuk rekrut rencana kebutuhan pegawai, kemudian yang tenaga kontrak kita sudah ABK-kan mereka. Jadi kalau misalnya kita dapat formasi PKK, mereka perlu. Jadi seluruh pegawai kontrak di sini sudah dibikinkan jabatannya ya sudah ya. Tapi ada berita akan mendapat P3K. Mudah-mudahan sementara juknisnya belum sih Bu Dokter. Ya.